Oke. Baik, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan AKM Literasi Sains. Pada akan share screen kan worksheet yang kedua. Ada 2 paket soal, tapi nanti kita menyesuaikan waktu ya. Saya sampai jam berapa ini ya, Us? Sampai pukul 8.30. Oh ya, oke, insya Allah cukup. Baik, anak-anak, ini kita ada 2 paket soal. Nah, kita ke paket yang pertama dulu ya. Nah, ini tentang darah. Nah, kita lihat cerita tentang Ulin. Di suatu sore, Ulin dan kawan-kawannya sedang bersepeda di jalanan perumahannya. Wah, ternyata Ulin ini kekinian ya anak-anak ya. Dia sudah ini nih, jadi bikers ya. Nah, bentar. Oke. Nah, Ulin sangat bersemangat dalam bersepeda. Ia mengayuh sepedanya dengan kencang. Ia tidak menyadari adanya tumpukan batu di depannya. Wah, kira-kira kalau di perumahan GKB ada batu itu di sebelah mana ya? Siapa yang biasanya bikers? Nah, ia menabrak tumpukan batu tersebut, kemudian sepedanya oleng. Oleng itu apa, Nak? Hilang keseimbangan ya. Ulin terjatuh dan kakinya berdarah. Ia sangat ketakutan karena sebelumnya ia belum pernah melihat darah. Darahnya menetes banyak, mengalir, dan berwarna merah. Oh, kalian jangan bayangkan kayak sungai ya. Ini darah ini ya. Kemudian ia merasa kesakitan. Nah, kemudian ia ditolong oleh orang dewasa di sekitarnya. Lukanya dibersihkan dengan air mengalir, diberi obat, dan dibalut dengan kain. Kalian bayangkan ya, misalnya di lututnya Ulin tuh, terus luka berdarah, terus diberi air mengalir, lalu dikasih obat ya, kemudian dibalut dengan kain. Ternyata pendarahannya bisa berhenti. Nah, dari cerita ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, berdasarkan peristiwa di atas, manakah penanganan luka berikut yang benar? Berikan tanda centang pada jawaban yang benar. Nah, kita lihat, apakah betul tadi mencuci dengan air mengalir itu termasuk penanganan lukanya yang benar? Benar. Benar, iya. Berarti di sini kita centang. Nah, kita centang. Langsung membalut luka tanpa dicuci, apakah benar? Tidak, salah. Salah. Berarti nggak usah dicentang. Memencet darah yang keluar? Salah. Nggak dicentang berarti ya. Membiarkan luka tanpa dicuci? Salah juga, iya. Membersihkan luka lalu menutupnya dengan kain. Benar, iya. Berarti kita centang di sini. Nah, oke. Berarti yang benar ada 2, nomor 1 dan 2 ya. Anak-anak, jadi biasanya kalau di UKS ya, nah itu selain air mengalir, itu kalau kita punya, misalnya kalian di rumah punya kotak P3K atau di UKS. Nah, biasanya kita tidak dengan air mengalir, tapi biasanya kita dengan Revanol, nah, atau alkohol 70% bisa ya. Revanol itu nama merek ya. Dibayar berapa usah datari sama Revanol ini ya. Nah, terus setelah ditutul ya, dibersihkan pakai Revanol, baru kemudian dikasih betadin misalnya. Betadin ini juga merek ya anak-anak ya. Dikasih obat ya, misalnya yang paling umum ya betadin itu. Nah, setelah itu baru ditutup dengan kapas atau kain kasa. Nah, lebih baik dengan kain karena kalau kapas itu bisa nempel ya serabut-serabut kapasnya. Baru kalau kain itu enggak nempel. Kain
itu enggak nempel. Bisa ya kok feedback ya suaranya? Bisa kok feedback ya suaranya? Suara sampean putus. Oh, putus-putus. Kayak Ya, agak kayak saya cek tethering HP saya dulu. Jangan-jangan limited. Lain bisa kontrol audionya masing-masing ya, Nak. Ayo lalu jalan sama. Ya. Ntar saya pindah dulu paketannya. Oh, itu siapa tadi yang coret? Putra. Muncul namanya loh ya di situ. Masih putus-putus kah suara saya? Udah jelas Ustazah Tari. Sudah jelas ya. Bismillah. Baik anak-anak. Sekarang Ustazah lanjutkan lagi ya. Ke pertanyaan yang kedua. Nah, nih. Kebalik bajunya. Tuh. Oke, pertanyaan yang kedua. Darah yang keluar berwarna merah. Mengapa darah berwarna merah? Ada yang tahu? Mengapa darah berwarna merah? Tidak. Kan berwarna merah. Ya, memang itu Ustazah dari Allah sudah berwarna merah. Ada pembul deh. Ustazah darahku kadang biru, kadang keunguan. Oh iya, oke. Anak-anak dengarkan Ustazah Tari ya. Ustazah Tari mau cerita tentang kisah darah berwarna merah. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita dari negeri si vampir. Wah, dari negeri si vampir ini negerinya siapa? Ayo, ada yang masih ingat? Nggak tahu. Dari itu native kita. Bikin. Inten teacher. Ustazah Emma masih ingat? Ayo siapa ya? Karena mengandung Umpan ya. kita panas. Nah, baik anak-anak dengarkan ya. Darah kita tanya. Kelihatan itu loh. Tanya. Paling kegeser paling ya. Oke, Iya. dengarkan semuanya. Anak-anak, darah kita itu ada dua ya. Kalau kalian nanti belajar peredaran darah, ada darah bersih dan ada darah kotor. Loh, maksudnya gimana itu? Kok ada darah bersih, ada darah kotor? Maksudnya gini anak-anak. Bukan terus darah kotor itu di dalam tubuh kita ada sampah, itu bukan ya. Tetapi darah kotor itu darah yang mengandung karbon dioksida ya. Nah, karbon dioksida itu kenapa disebut darah kotor? Karena karbon dioksida itu kan gas buangan ya kan? Gas buangan yang yang tidak diperlukan oleh tubuh kita. Karena itu oleh tubuh kita dianggap sebagai sampah. Nah, karena itu darah yang mengandung karbon dioksida itu disebut darah kotor. Tetapi apakah darah kotor itu warnanya tidak merah? Ya sama ya, darah kita itu sama-sama merahnya. Nah, manusia itu darahnya berwarna merah. Beda dengan kalau kalian
main-main di kerumunan di taman gitu ya misalnya, atau di kebun, terus kamu ketemu sama hewan-hewan serangga. Hewan-hewan serangga itu seperti jangkrik, seperti belalang, nah kayak gitu-gitu. Kalau kamu kalau kamu amputasi kakinya, tangannya nggak punya tangan ya. Kalau kamu amputasi kakinya itu darahnya itu moncrot itu apa bahasa Indonesia? Darahnya itu keluar warnanya itu putih anak-anak ya. Loh, terus darahnya kok warna putih kenapa gitu ya? Karena Amputasi itu apa sih? diamputasi itu diputus. Diputus kakinya. Nah, itu ya. Nah, itu darahnya berwarna putih. Terus kenapa kok darahnya berwarna putih? Apa bedanya dengan kita, darah kita yang berwarna merah gitu ya. Nah, bedanya adalah anak-anak karena hewan serangga itu dia tidak memiliki pembuluh darah ya. Jadi darahnya itu menyebar di seluruh tubuhnya ya. Sehingga hubungannya dengan warna adalah sehingga dia itu darahnya tidak mengikat oksigen gitu. Jadi oksigen itu langsung masuk melalui pori-pori tubuhnya seperti itu. Nah, sedangkan kita punya pembuluh darah sehingga darah kita itu mengikat oksigen anak-anak. Lah, ngikatnya pakai apa? Bukan pakai tali rafia ya, anak-anak ya. Tapi ya, bayangkan kamu, oksigen aja nggak bisa dilihat ya kan? Gimana cara ngikatnya gitu? Ngikatnya itu pakai yang namanya hemoglobin atau Hb. Ya. Jadi namanya adalah Hb. Kalau kamu nulis Hb, waduh ini. Hb itu nulisnya adalah H besar B kecil. Ya. Ini singkatan dari hemoglobin. Mungkin ada itu yang kesehatan itu ada. Nah, hemoglobin ini adalah alat yang bukan alat sih, kandungan dalam darah yang dia mengikat oksigen. Jadi jawabannya mengapa darah berwarna merah? Karena darah memiliki hemoglobin yang mengikat oksigen. Oksigen itu O2. Ya anak-anak ya. Oke. Kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Nah, oh ya, Usada mau sampaikan nih sesuatu. Nah, yang Usada sampaikan ini adalah tentang literasi sains. Soal-soal AKM literasi sains itu dalam satu paket soal, jadi ada pasti bentuknya adalah soal cerita anak-anak ya. Jadi kamu diceritain dulu. Tadi kan kamu diceritain tentang ulin ya kan? Nah, setelah diceritain tentang kisahnya si Ulin, maka kamu diberi 3 pertanyaan. Nah, 3 pertanyaan itu dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk centang. Centang itu memilih benar atau salah, ya atau tidak, gitu. Ya, jadi kamu memilihnya bisa lebih dari 1. Ini siapa ya? Valen, ya Allah, tetap aja oknumnya ini. Oke, Usada lanjutkan. Yang kedua adalah bentuk soal ini, uraian atau isian. Jadi kalau enggak isian singkat ya uraian, ya. Kalau contoh isian singkat kayak yang kemarin, yang tentang olahraga, bermain Randy ya. Randy bermain bulu tangkis, terus kamu soalnya itu isian singkat berupa gini. Posisi kaki Randy yang terbuka pada saat dia melakukan serving
itu disebut apa? Nah, isiannya kan cuman abduksi gitu aja kan. Nah, itu isian singkat. Nah, kalau seperti ini, mengapa darah berwarna merah? Karena, nah ini bentuk soal uraian. Kemudian bentuk soal ketiga itu adalah pilihan ganda. Jadi pilihan ganda itu hanya memilih satu jawaban yang paling tepat gitu anak-anak. Ya. Jadi kalau kemarin kamu sudah belajar 3 paket soal, hari ini kita belajar 2 paket soal. Nanti anak-anak akan bisa akan terbiasa. Oh, ternyata kalau paket soalnya literasi sains itu bisa ditebak itu dari satu soal cerita pasti ada 3 pertanyaan, satunya centang, memilih lebih dari satu gitu ya atau tidak, benar atau salah. Terus yang kedua itu uraian atau isian, terus yang ketiga pilihan ganda. Nah, pokoknya 3 itu dibolak-balik gitu nah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Saat darah keluar, ternyata darahnya hanya menetes. Oh, ternyata nggak mengalir anak-anak ya, nggak kayak sungai ya. Ternyata cuma menetes. Aliran darah yang menetes menunjukkan jenis pembuluh darah vena atau pembuluh balik. Nah, ini anak-anak. Ada pembuluh vena ya. Jadi ada yang namanya pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Berikut yang merupakan ciri dari pembuluh darah balik adalah, saya jelaskan dulu. Anak-anak, pembuluh darah dalam tubuh kita itu ada 3. Yang pertama itu adalah pembuluh darah arteri. Kemudian yang kedua itu adalah, ini Ustazah Tari nulis apa lagi? Yang kedua itu adalah pembuluh darah vena. Ya, kalau pembuluh darah arteri itu pembuluh darah balik atau pembuluh darah apa ya namanya? Pembuluh darah angkut ya, pembuluh angkut ya. Nah, kemudian pembuluh darah nadi, pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh vena atau pembuluh balik, dan yang terakhir itu adalah pembuluh darah kapiler. Tuh, tulisannya Ustazah kok tambah nggak karuan semua. Lah iya, tulisannya Ustazah kok nggak karuan semua. Nah, dengarkan anak-anak. Pembuluh darah arteri Pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh darah nadi. Itu pembuluh darah yang keluar dari jantung anak-anak ya. Itu yang pembuluh darah yang mengangkut darah bersih atau oksigen, yang mengandung oksigen. Nah, kalau pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik itu pembuluh darah yang masuk ke jantung, yang dia mengangkut karbon dioksida atau darah kotor. Nah, kalau ke pembuluh kapiler itu pembuluh darah yang sangat lembut atau pembuluh darah yang kecil-kecil yang tersebar di seluruh tubuh kita, ya. Nah, cirinya apa pembuluh darah balik itu? Coba kamu lihat tanganmu yang bagian ini. Nah, yang apa ini? Punggung telapak tangan, ya. Kamu lihat di situ ada pembuluh darah yang terlihat. Ada yang warnanya hijau, betul tidak? Nah, ya kan? Pembuluh darah yang warnanya, pembuluh darah itu tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah yang warnanya hijau yang dapat kita lihat, ini adalah pembuluh darah vena, anak-anak, atau pembuluh balik. Ya, jadi kalau kamu mau diinfus, nah yang dicari itu pembuluh venanya. Kenapa Ustazah kok yang dicari pembuluh venanya? Karena pembuluh vena itu yang paling luar. Jadi letaknya itu dekat dengan kulit kita ya, yang paling luar, sehingga mudah untuk dicari ya. Itu yang dimasuki jarum suntik ya itu. Nah, dia pembuluh darah vena ini dia itu tipis anak-anak, sehingga mudah untuk dicubles, dimasuki jarum infus itu mudah karena dia tipis dan dia letaknya di paling luar. Kalau yang pembuluh arteri
itu dia letaknya di bawah pembuluh vena. Sehingga sulit untuk dideteksi, sulit untuk dicari. Ya. Nah, kalau pembuluh kapiler ini tambah nemen anak-anak ya. Pembuluh kapiler ini letaknya dia di dalam tubuh ya, di dalam tubuh. Jadi nggak bisa dicari dengan mata ya, harus dioperasi ya. Itu. Nah, jadi yang pilihan jawaban yang A, dindingnya tebal dan elastis, salah ya. Karena pembuluh darah vena itu tipis. Kalau tebal itu dia pembuluh darah arteri. Kemudian hanya terdapat satu saat keluar dari jantung. Nah, ini juga salah karena yang keluar dari jantung itu pembuluh arteri ya. Kalau pembuluh darah vena itu masuk ke jantung. Kemudian banyak ditemukan di sepanjang pembuluh darah. Iya, ini betul anak-anak. Ya. Kenapa? Karena bisa kita lihat, kita gampang loh lihat loh di tangan kita ini banyak hijau-hijau. Nah, itu adalah pembuluh darah vena. Letaknya dia di luar ya, sehingga dia terdapat di sepanjang pembuluh darah. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, kenapa yang D salah? Kita lihat letaknya di bagian dalam tubuh. Nah, ini tadi Ustazah tadi sudah menjelaskan kalau yang di dalam itu namanya arteri. Ya, itu. Jadi jawabannya yang C. Nah, kemudian, oh ya, Ustazah kasih tahu lagi satu tips ya. Nanti kalau ada pertanyaan anak-anak, pembuluh darah apa yang tempat pergantian darah kotor dan darah bersih atau tempat pergantian O2 dan CO2 ini disebut pembuluh darah kapiler. Jadi yang kecil-kecil, halus, lembut itu namanya pembuluh darah kapiler. Disitulah tempat pergantian O2 dan CO2. Ya, itu. Oke, sekarang kita lanjut ke paket yang kedua. Nah, ini tentang jaring-jaring makanan ya. Anak-anak, kita lihat dulu, kita baca dulu ceritanya tentang Yuni. Pada hari Minggu, Yuni pergi ke sawah yang ada di belakang rumahnya. Dia melihat banyak tanaman dan hewan di sawah tersebut. Jika digambarkan dalam bentuk bagan, skema jaring-jaring makanannya akan tampak seperti berikut. Nah, kita mengenal istilah jaring-jaring makanan. Apa sih jaring-jaring makanan itu? Coba kita lihat. Nah, Ustazah akan kebawakan dulu. Ini jaring-jaring makanannya. Nah, anak-anak, yang namanya jaring-jaring makanan, ya ini ya, jaring-jaring makanan itu adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Ya, rantai makanan itu selalu dimulai dari produsen. Nah, produsen itu adalah tumbuhan hijau. Jadi bukan dimulai dari atas, samping kiri atau samping kanan, tapi mulai dari produsen. Misalnya produsennya ada di atas, ya mulainya dari atas. Kalau produsennya ada di kiri, ya dari kiri, gitu ya. Nggak selalu dimulai dari nomor 1, ya, tapi cari produsennya mana. Di sini produsennya adalah tumbuhan padi. Nah, tumbuhan padi itu kita jalannya mengikuti anak panah. Tumbuhan padi itu dia dimakan belalang. Belalang dimakan organisme nomor 2. Organisme nomor 2 dimakan elang. Elang diuraikan oleh pengurai. Ya, elang mati, bangkainya itu dimakan pengurai. Selain dimakan oleh belalang, tumbuhan padi itu juga ini salah ini ya. Masa kelinci dimakan tumbuhan padi kan nggak bisa. Berarti ini harusnya tanda panahnya seperti ini. Nah, selain dimakan oleh belalang, tumbuhan padi itu juga dimakan oleh kelinci. Ya. Nah, kelinci dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang, elang dimakan oleh pengurai. Nah, pengurai tadi habis makan elang, itu dia kan mati. Nah, pada saat dia mati, dia dijadikan pupuk.
untuk dimakan tumbuhan padi. Loh, tumbuhan padi bisa makan? Bisa, tapi makannya lewat akar. Apa yang diserap oleh akar? Yang diserap adalah unsur hara. Unsur hara itu dari mana? Dari pupuk. Nah, pengurai itu kan hewan ya kan? Organisme kecil. Kalau dia mati, dia dijadikan pupuk. Akhirnya diserap, jadilah unsur hara yang diserap oleh tumbuhan padi. Nah, elang anak-anak, elang itu selain dia makan organisme 2, selain dia makan ular, dia juga makan organisme 1. Nah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Ada cerita apakah selanjutnya? Nah, ceritanya seperti ini ternyata. Rantai makanan di atas beberapa bagian-bagiannya masih kosong. Rantai makanan menunjukkan sekumpulan beberapa rantai makanan. Oh, ini salah, ini harusnya jaring-jaring makanan ya. Jaring-jaring makanan menunjukkan sekumpulan beberapa rantai makanan yang saling berhubungan dalam suatu ekosistem. Pertanyaan yang pertama. Berdasarkan bagan di atas, organisme apakah yang cocok untuk mengisi tabel 1 dan 2? Coba pasangkan garis antara jenis organisme dan bagiannya dengan benar. Nah, kita lihat di sini anak-anak, organisme 1 dan 2. Kita cari apakah organisme 1 dan 2 itu cocoknya tikus, atau burung hantu, atau ayam, ataukah musang, serigala, atau anjing. Kita lihat lagi ke atas. Organisme 1 itu letaknya di mana sih? Dia dimakan siapa dan dia dimakan siapa dan dia makan apa? Di atasnya belalang. Nah, ini ya. Oke, nah. Organisme 1 di sini anak-anak. Berarti dia dimakan oleh elang, ya. Elang itu makanannya, elang itu termasuk hewan apa sih? Herbivora, apa karnivora, apa omnivora? Betul sekali. Betul, pinter ya. Elang itu karnivora. Nah, karena dia karnivora, maka dia yang dimakan adalah daging hewan, bukan adalah hewan ya, bukan tumbuhan. Dan dilihat organisme 1 ini ada nggak arah tanda panah ke tumbuhan padi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti organisme 1 ini bukan pemakan tumbuhan. Berarti organisme 1 ini bukan herbivora. Berarti kita bisa memastikan organisme 1 ini adalah karnivora. Ya. Coba kita lihat yang mana yang karnivora di sini yang bisa dimakan elang, yang mana anak-anak? Anjing. Tikus. Anjing. Tikus bisa makan tumbuhan karena dia omnivora. Burung hantu makan apa? Mungkin tapi Ayam. tikus. Enggak, bukan burung Ayam? Ayam Biasanya mereka omnivora. makan ayam. Iya. Ayam itu omnivora. Terus musang. Kok ini ada di sini? Musang apa musang? Tikus. Serigala? Ya. Anjing? Oke. Ada banyak kemungkinan. Kemungkinannya ada burung hantu, ada musang, ada serigala, Zahra, ada anjing. Nah, kita lihat ekosistemnya. Ekosistemnya ini ekosistem apa sih? Kita lihat lagi ke atas, ekosistemnya ekosistem apa? Oh, ekosistem sawah ya. Nah, ekosistem sawah. Kita lihat yang paling cocok dengan ekosistem sawah karena ada tumbuhan padi di sini ya. Kita lihat yang paling cocok dengan ekosistem sawah yang mana anak-anak? Burung hantu, musang, serigala, anjing. Kok ayam? Oke, dengarkan. Ayam. Oke. Tikus.
Dengarkan Ustazah Valen. Makan serigala. Oke, dengarkan Ustazah Tari. Kenapa ayam tidak dicentang? Karena ayam dan tikus itu omnivora. Omnivora itu pemakan tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, padahal tadi organisme satu itu tidak ada tanda panahnya ke tumbuhan hijau. Berarti cari yang karnivora. Yang karnivora itu ada burung hantu, musang, serigala, anjing. Nah, 4 ini yang mana yang dekat dengan ekosistem padi, ekosistem sawah? Bungan tuh. Ya, Bungan tuh. burung hantu. Ya, burung hantu. Hannibal dong, makan burung juga. Nah, oke, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Oh ya, ini organisme nomor 2 belum ya? Oke. Belum. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, anak-anak. Pernyataan atau pertanyaan, saya sering kebalik-balik dengan kata-kata. Pertanyaan, kalau pernyataan itu apa itu namanya kalimat ya, kalau ini pertanyaan. Nah, pertanyaan yang nomor 2, organisme yang nomor 2. Kita lihat tempatnya di mana tadi? Di atasnya belalang ya. Nah, ini. Di atasnya belalang. Jadi organisme nomor 2 itu organisme yang makan belalang dan dia dimakan oleh elang ya. Oke, kita lihat ke bawah lagi, yang mana yang makan belalang dan dia dimakan oleh elang. Tikus. Yang mana? Apakah tikus makan belalang? Iya? Tidak. Tidak. Yang mana? Jadinya? Ayam? Apakah ayam makan belalang? Iya. Ya? Yang betul adalah tikus, anak-anak. Nah, tikus itu dia selain makan padinya ya, dia juga makan belalang ya. Makan belalang, dia juga dimakan oleh elang ya. Gitu. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Nah. Coba dilihat pertanyaan nomor 2. Jika bagan rantai makanan di atas lengkap dan kelinci punah akibat perburuan liar, manakah pernyataan berikut yang benar tentang dampak yang terjadi? Dampak yang terjadi, berikan tanda centang pada kolom ya atau tidak sesuai jawaban yang benar. Nah, ini Kak. Dilihat ya, kalau kelincinya punah akibat perburuan liar. Oke, sekarang kita ke atas lagi, anak-anak. Kelincinya punah akibat perburuan liar. Nah, ini kelinci. Nah, kelinci. Sekarang kelincinya kalau punah itu berarti populasinya menurun atau meningkat? Menurun. Ini tadi tanda panahnya ke sini. Berarti populasinya menurun. Kalau kelincinya sedikit, ularnya ularnya sedikit loh, kan soalnya dia makanannya sedikit. Ya. Makanannya sedikit ya, ularnya sedikit. Ya, semakin turun. Kalau ularnya semakin turun, elang juga turun. Karena nggak punya makanan kan? Pengurainya juga turun. Ya. Tumbuhan padinya bagaimana kalau kelincinya turun? Tumbuhan padinya tambah. Kenapa kok tambah? Karena nggak ada yang makan. Kan kelincinya cuma sedikit. Tumbuhan padinya otomatis nggak ada yang makan. Yang makan cuma sedikit, jadi dia tambah banyak.
Nah, kalau tumbuhan padinya tambah banyak, maka belalangnya punya banyak makanan. Berarti dia tambah banyak. Tambah banyak. Organisme nomor 2-nya tambah banyak. Nah, elangnya, kalau dia nggak ada ular, dia masih punya organisme nomor 2. Jadi dia masih bisa eksis. Nah, masih bisa hidup. Ya, pengurainya juga masih bisa hidup. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Elangnya masih bisa hidup, pengurainya bisa hidup. Belalangnya tambah banyak, ularnya menurun, kelincinya menurun, padinya bertambah. Nah, sekarang kita lihat yang betul yang mana, yang salah yang mana. Di sini. Nah, mari kita kerjakan bersama. Petani gagal panen akibat ledakan hama. Apakah betul? Betul. Padinya tadi tambah banyak kan? Iya. Nah, berarti Iya, tambah iya. banyak. Berarti bagaimana? Tidak. Ya. Tidak. Populasi ular menurun karena sumber makanannya hilang. Ya. Belalang jumlahnya meningkat karena tidak ada persaingan. Iya. Ya, tadi meningkat kan? Ledakan populasi ular. Tidak, ularnya tambah turun. Iya. Ularnya kan tambah turun tadi karena kelincinya turun, ya kan? Nah, sumber makanan utama elang berupa ular akan menurun. Iya. Betul, ularnya menurun. Kok tidak? Ya Allah, iya ya. Yang betul ya. Aduh, ini salah. Eraser. Hapus. Ya, udah dihapus Ustazah. Di annotation tuh ada Oke. kalau menulis rapat. Populasi pengurai akan mengalami ledakan. Betul nggak pengurainya? Pengurainya biasa saja kan? Ada turun, ada tinggi. Berarti biasa saja, berarti tidak. Hilangnya populasi kelinci tidak berpengaruh terhadap apapun. Salah ya. Tidak. Dia berpengaruh. Kalau karena kelincinya hilang, maka ularnya hilang kan gitu ya, berpengaruh. Elang lama-lama akan mati karena tidak ada sumber makanan. Betul enggak? Salah karena Tidak. salah karena apa? Karena meskipun ular Makanan elang. karena meskipun ularnya turun, elang masih bisa makan organisme nomor 2, ya kan? Nah, berarti ini tidak. Oke. Jumlah populasi pengurai akan meningkat. Betul apa salah? Ya atau tidak? Tidak. Kan tadi pengurai kan di atas tadi tanda panahnya ada 2, ada yang turun, ada yang naik. Berarti dia sedang-sedang saja. Ya. Belalang jumlahnya akan menurun. Betul apa salah? Tidak. Karena belalang itu semakin meningkat. Oke. Jadi seperti itu ya. Oke, 6 menit lagi. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ketiga. Berdasarkan rantai makanan di atas, organisme apakah yang berperan sebagai produsen? Mengapa demikian? Baik. Coba kita lihat anak-anak. Berdasarkan rantai makanan di atas, organisme apakah yang berperan sebagai produsen? Apa tadi yang produsen namanya? Tanaman padi. Kok usah nulisnya di situ? Iya, jadi tanaman padi. Ya. Ini usaha dari apa toh ya? Nah, mengapa demikian? Kenapa anak-anak kok produsennya itu tanaman padi? Ada yang bisa menjelaskan kan? Kenapa?
Kenapa tanaman padi disebut produsen? Karena bahan Oke, Ustazah jelaskan ya, didengarkan ya. Anak-anak, yang namanya produsen, yang namanya produsen itu adalah organisme yang bisa memasak makanannya sendiri. Berarti dia adalah tumbuhan hijau. Kenapa? Karena tumbuhan hijau itu dia bisa berfotosintesis, punya klorofil. Nah, fotosintesis itu adalah proses memasak makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Jadi dia tidak perlu makan yang lain-lain. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Itu namanya produsen. Ya. Nah, jadi jawabannya mengapa demikian? Mengapa demikian? Karena tanaman padi itu adalah tumbuhan hijau yang bisa memasak makanan sendiri. Jadi jawabannya seperti itu. Oke, baik anak-anak. Cukup itu dari Ustazah Tari ya. Hari ini kita sudah belajar total sama kemarin berarti 5 paket soal ya. Nah, nanti kalian review di rumah. Worksheet-nya akan Ustazah kirimkan di Google Classroom. Lalu untuk recording Zoom-nya, tautannya juga ada di Google Classroom. Jadi kalian bisa buka worksheet sambil melihat recording Zoom-nya. Sehingga kalian bisa menyimak lagi. Oh, tadi pertanyaan 1 itu jawabannya ini. Oh, pertanyaan 2 ini. Kenapa kok ini? Penjelasannya Ustazah seperti apa? Begitu ya. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.